Pernah nggak sih waktu mau ngasih sesuatu, tiba-tiba di dalam hati ada perdebatan antara wah pengen banget bantu sama tapi nanti aku gimana? Nah, perasaan itulah yang akan jadi inti pembahasan kita. Kita akan menyelami pertarungan abadi antara kemurahan hati dan lawannya, yaitu sifat pelit. Oke, kita mulai dari kata kuncinya. Pelit. Ini tuh jauh lebih dalam dari sekedar gak mau ngeluarin uang loh. Ini tuh sebuah cara pandang, sebuah mindset yang ngelihat setiap aksi memberi itu sebagai sebuah kerugian. Pola pikir yang dasarnya adalah rasa takut akan kekurangan. Menurut sumber yang kita bahas, ada dua musuh utama yang menghalangi kita untuk memberi. Ya rasa pelit itu sendiri dan ketidakpedulian. Ironisnya, kalau dua hal ini bergabung, mereka justru menciptakan kemiskinan yang paling nyata. Kemiskinan batin. Jadi kamu bisa aja punya segalanya, tapi rasanya nggak punya apa-apa. Nah, disinilah tipu daya terhadap diri sendiri itu mulai bekerja. Pola pikir yang pelit itu seakan membisikkan kebohongan ke diri kita sendiri. Aduh, aku nggak punya cukup. Atau, aku sendiri lagi susah nih. Ini bukan soal kenyataan, tapi soal bagaimana kita menciptakan alasan untuk nggak berbagi. Kebohongan-kebohongan kecil di dalam hati ini akhirnya menciptakan kondisi yang disebut kontradiksi intermines, yang artinya, ya pertentangan yang nggak ada habisnya. Ini ibarat perang saudara di dalam pikiran kita sendiri, di mana keinginan untuk terlihat kaya raya bertabrakan langsung dengan ketakutan jadi miskin. Konflik inilah yang akhirnya terus-menerus terjadi dalam hidup orang yang serakah. Coba deh lihat visual ini. Ini menangkap dualitas itu dengan pas banget. Di dalam, ada realitas yang disembunyikan, rasa takut miskin, dan usaha mati-matian buat melindungi apa yang dipunya. Tapi di luar, yang ditampilkan justru topeng kesuksesan, sebuah gaya palsu buat dapat pujian, seakan-akan ada dua kehidupan yang dijalani dalam satu tubuh yang sama. Terus gimana caranya keluar dari perang batin ini? Jawabannya ternyata ada pada sebuah pergeseran yang fundamental. Salah satu ajaran kuno justru menawarkan solusi yang radikal. Teladanilah kemurahan hati yang tanpa batas. Ini adalah sebuah ajakan untuk membalikkan pola pikir kita dari yang tadinya menahan menjadi meniru kemurahan hati itu sendiri. Dan ternyata prinsip ini nggak cuma berlaku soal materi aja. Ini tuh kayak hukum timbal balik universal yang berlaku di semua aspek kehidupan. Penghakiman yang kita lempar, ya akan balik lagi ke kita. Pengampunan yang kita tahan, ya akan ditahan juga dari kita. Intinya, apa yang kita tanam, baik atau buruk, itulah yang akan kita tuai. Jadi intinya sederhana banget, kita sendiri yang menentukan takaran balasan yang akan kita terima. Coba bayangin deh, ada semacam timbangan kosmik gitu. Ukuran apapun yang kamu pakai untuk menuang, entah itu yang murah hati atau yang pelit, timbangan itu akan menyeimbangkannya dengan takaran yang sama persis untukmu. Nah, ini dia pertanyaan pentingnya kan? Sebelum kita lihat hasil yang dijanjikan, coba deh kita berhenti sejenak dan renungkan ini. Apa sih artinya menggunakan ukuran yang murah hati dalam kehidupan kita sehari-hari? Gimana bentuknya? Dan inilah jawabannya. Setelah kita memilih untuk menggunakan ukuran yang murah hati, ada sebuah janji imbalan yang luar biasa. Bukan sekedar balasan biasa, tapi sebuah kelimpahan yang digambarkan dengan sangat-sangat detail. Yuk kita bedah janji ini. Ini bukan balasan yang biasa-biasa aja. Langkah pertama, takaran yang baik. Artinya, yang kamu terima itu berkualitas. Kedua, dipadatkan. Jumlahnya itu lebih banyak dari yang kelihatan, dipadatin gitu. Ketiga, digoncang. Biar nggak ada ruang kosong, semua celah diisi penuh. Dan yang terakhir, tumpah keluar. Ini gambaran kelimpahan yang saking banyaknya sampai luber melebihi kapasitas wadahnya sendiri. Luar biasa kan? Setelah semua pembahasan ini, akhirnya hanya ada satu pertanyaan yang tersisa. Dan ini bukan untuk orang lain, ini untuk Anda dan untuk saya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ukuran apa sih yang sedang kita pakai? Coba kita renungkan.